Novel karya Syukri Muhammad Syukri. 4 hari, bukan waktu yang pendek untuk berpisah dengan adik, ibu dan bapak. Selama ini, berpisah dengan mereka, paling lama sehari semalam. Wajar adikku protes, sampai memukul-mukulku. Aku pun yakin, ibu dan bapak sangat rindu, seperti halnya aku. Rasa rindu memang menyakitkan. Kamu terlihat gagah dengan baju tadi, kata ibu sambil menyelimuti Uca. Benarkah? Tanyaku yang sedang membolak-balik buku pedagogi. Benar, sebut ibu sambil melipat pakaian di dekat songkoten. Pinjam dari Adi ya. Timpal bapak. Hadiah dari Pun Raman, kataku. Hadiah? Tanya ibu mengernyitkan alisnya. Benar, hadiah untuk yang pernah magic di sawahnya, jelasku. Aku menceritakan kepada ibu dan bapak tentang asal-muasal sepasang seragam itu. Bermula dari melesetnya rencana finishing perahu, dari 2 hari menjadi 4 hari. Adi ingin secepatnya pulang, tetapi Pun Raman menahannya. Alasan Adi tidak memiliki baju ganti. Pun Raman meminta istri dan anaknya untuk menjahitkan 2 pasang pakaian untuk kami. Panen Pun Raman melimpah, ada hadiah baju untuk yang ikut mijik, tambahku. Baju itu pas di badanmu, cocok untuk pakaian mengajar, saran ibu. Benarkah? Tanyaku memastikan. Iya, kamu kelihatan lebih kekar, tambah ibu. Aku dan bapak tersenyum mendengar komentar ibu. Terus kulanjutkan menyusun bahan-bahan mengajar. Sedangkan bapak, beranjak istirahat ke kamarnya. Ibu masih melanjutkan melipat pakaian. Dia terus memancingku tentang calon pendamping hidup. Nyaris kuceritakan operasi rahasia Murojok, tetapi berhasil kualihkan topik pembicaraan. Kuceritakan tentang corong asap di rumah Pun Raman. Hampir 2 hari aku tidak pernah keluar dari rumah. Mencuci pakaian yang biasanya kulakukan sendiri, malah diambil alih ibu. Sampai minggu malam, ibu masih menemaniku menyelesaikan bahan persiapan mengajar. Dia menyetrika pakaian, sedangkan aku menyusun bahan mengajar. Lega, begitulah perasaanku malam itu. Liburan 2 minggu tidak sia-sia, berhasil mengisinya dengan banyak hal penting. Mulai dari pengetahuan dan praktek menanam kopi di kebun, murojok di kolong kamar Rani, finishing perahu, sampai bahan praktek mengajar dapat kuselesaikan. Apa arti huruf NR di sulaman bunga mawar ini? Tanya ibu ketika menyetrika celana seragamku. Mana? Tanyaku pura-pura tidak melihatnya. Ini, kata ibu sambil memperlihatkan lipatan di pinggang bagian dalam celanaku. Itu merek kain, mungkin kepanjangannya New Rose, kataku sambil terus menulis bahan praktek mengajar. New Rose itu apa? Tanya ibu penasaran. Mawar baru, kataku datar. Ibu diam dan melanjutkan menyetrika, berharap ibu percaya atas penjelasanku. Dalam hati, aku merasa sangat berdosa, telah berbohong kepada perempuan yang paling menyayangiku. Bila saatnya nanti, aku akan bersimpuh di lututnya, memohon maaf atas semua kebohongan ini. Sebelum terbit matahari, aku dan Adi sudah hadir ke SD Nangka. Aku sedikit kaget melihat Adi. Dia juga memakai pakaian seragam jahitan Rani. Guru dan siswa yang hadir di sana terheran-heran melihat 2 laki-laki berseragam ala Amtenar berdiri di halaman sekolah. Dalam hatinya, barangkali mereka bertanya-tanya, dari mana datangnya petugas pemungut blasting ini. Aku ditugaskan mengajar kelas 2 dan Adi memegang kelas 1. Sebelum mulai mengajar, guru pamong mengizinkanku memulai pelajaran dengan menyanyi. Seperti dikatakan Leo Tolstoy, guru yang ideal adalah seorang seniman atau seniwati yang mandiri dan kreatif. Makanya saat memulai kelas, lagu-lagu perjuangan berkumandang dari kelas kami. Seperti Maju Tak Gentar, Syukur, Garuda Pancasila, Indonesia Raya dan lain-lain.